Balik lagi di channel YouTube Jagoan Helm bareng gue Raditya Tari. Kali ini kita kedatangan helm KYT motif terbaru, yaitu KYT Striker Leopard Panda sesuai judul. Untuk KYT Striker sendiri sebenarnya tipe lama, cuman mereka dapat pembaruan tipe terbaru. Terakhir kan kemarin baru rilis yang One Piece. Sekarang ada lagi nih, balik ke racing-racingan alias Leopard Team. Kira-kira kayak gimana motifnya? Untuk sarungnya masih kayak test striker yang biasanya. Kelengkapannya ada, udah cuma only manual book aja dan biasa dapat stiker. Mana ini? Kok nggak ada stiker? Oh, ada. Nggak kelihatan stiker nempel loh. Seperti biasa kalau KYT. Udah, itu aja kelengkapannya. Tidak ada yang lain. Only helm, sarung, dan manual book aja. Ini gue sikirin dulu ya. Kalau dari nama motifnya sih sebenarnya udah bisa ketebak ya. Sesuai judul atau sesuai nama motif yaitu panda. Berarti kan otomatis ya gambar panda. Gak mungkin kan tiba-tiba gambar naga. Karena dari nama aja udah jelas. Ih, lucu juga. Oke, langsung aja kita buka nih. KYT Striker Leopard Panda. Oke, kayak teman-teman lihat di sinematik, buat dominan warnanya sebenarnya lebih ke putih yang lebih banyak. Tapi ada beberapa warna hitam juga, dan pastinya ya di bagian belakang yang paling jelas sih pandanya tuh. Mukanya gitu, muka pandanya. Kalau di bagian depan nggak ada pandanya, tapi lebih ke perpaduan warna. Emang kan kayak hewan panda, yaitu hitam sama putih aja. Terus di bagian atas ini ada logo dari tim balap Leopardnya itu sendiri, yaitu O sama garis bawah. Ini ciri khasnya tim Leopard banget nih. Di bagian samping Leopard. Terus di bagian atas juga ada tulisannya Leopard. Tapi ya kalau gue perhatiin juga ini sepertinya tidak limited edition ya guys ya. Jadi ini edisi lebih ke edisi tahunan aja. Kayak yang biasa-biasa apa ibaratnya kayak motif-motif pembalap lah gitu, kayak produksi setahun habis itu udah nggak dilanjut produksi lagi, tapi nggak ada nomor serinya, kayak edisi tahunan aja. Langsung dicekot nih, takutnya tahun depan sudah tidak produksi lagi. Buat yang belum tahu, Leopard Team ini adalah biasanya kita temuin itu tim balap yang ada di ajang Moto2 sama Moto3 dan udah ngelahirin banyak banget pembalap kelas dunia yang udah jadi juara juga pastinya. Cuman seingat gue, atau mungkin teman-teman ada yang bisa bantu di kolom komentar, apakah tim Leopard di tahun ini udah masuk di ajang MotoGP? Karena terakhir kalau yang gue baca-baca dan yang gue tahu, itu baru di ajang Moto2 sama Moto3 aja. Dan biasanya, seingat gue juga ya, tim Leopard itu ciri khasnya warnanya biru. Nih contoh gambar kayak gini nih. Warna biru-biru langit gitu ibaratnya. Tapi ini mereka lagi beda, mungkin edisi khusus spesial. Makanya dikasih warnanya cuma hitam sama putih sesuai sama si konsep pandanya itu sendiri. Oke, udah itu aja sih kurang lebih untuk si motif Leopard Panda ini. Kalau teman-teman gimana? Dikasih rating dari 1 sampai 10, kalian kasih rating berapa nih buat si motif Leopard Panda ini? Oh ya, intermezzo juga tambahan buat si motif Leopard Panda ini juga teman-teman bisa kapelan bareng sama KYT Kyoto Ranger yang sama motifnya namanya juga sama-sama Leopard Panda juga. Jadi buat cowok-cowoknya atau kalian pacar kalian pengen kaplan buat cowok-cowok pakai yang full face-nya di KYT Striker, buat yang ciwi-ciwinya pakai di Kyoto Ranger biar kaplan sama-sama panda nih. Oke. Untuk helmnya, gue reminder lagi aja secara spesifikasi singkatnya aja. Untuk bahan dasar dia terbuat dari advanced thermoplastik dan KYT Striker masih bisa dibilang belum yang masuk kategori premium sih. Masih di entry levelnya KYT lah bisa dibilang. Nggak yang murah banget tapi bukan yang mahal banget ya. Pokoknya di atas gope tapi ya masih di bawah 2 juta lah ya, cincai. Masih masuk ke entry levelnya. Jadi dia salah satu full face dari KYT. Dan kalau gue perhatiin juga ini helm batoknya agak lumayan besar. Jadi buat teman-teman yang badan kurus kayak kita-kita gini, gue rekomendasi teman-teman pakai jaket biar nggak banting banget karena dia lumayan besar untuk secara batok. Dan untuk ukuran batoknya dia juga cuma ada satu ukuran batok aja atau satu shell size. Sertifikasinya pastinya dia sudah sampai di OT. Nih, biasanya kalau KYT dicantumin di belakang. Sama pastinya juga sudah SNI resmi.
Terus untuk KT Striker sendiri dia juga single visor, jadi cocok banget buat temen-temen yang pengen helm enteng, gak apa ibaratnya, gak yang terlalu berat, cocok buat kalian. Terus spesifikasinya juga lumayan lengkap. Ventilasi bagian mulut pastinya ada 2 di depan, bisa dibuka tutup. Ada di bagian jidat, ekstra ventilasi nih, jadi jidatnya nambah adem. Terus kebagi 2 lubang juga. Terus di bagian atas buat masuknya lagi ada 2 lubang juga. Jadi masuk anginnya banyak banget ya. Ada 2, 4, ada 6. Dan untuk keluar anginnya itu cuma ada 2 di balik spoiler ini. Jadi lebih banyak untuk masuk anginnya dibanding keluarnya. Terus visornya juga untuk bawaan ini baru dapat yang clear buat teman-teman yang mau dark smoke atau yang iridium ya, itu udah ada di Jaguar helm, tapi itu harus dibungkus secara terpisah. Langsung aja nih. Kalau ini sih gue ngeliatnya cocoknya pakai warna dark smoke sih kalau motif ini ya. Atau bisa juga yang iridium silver juga bisa. Tinggal selera kalian aja. Visornya juga udah pastinya flat dan ada semi visor locknya. Untuk mekanisme buka visornya juga gampang banget sebenarnya. Gak terlalu ribet dan bukan yang ngelock banget sih. Jadi didorong pakai tangan juga masih bisa. Mungkin lebih ke untuk tambahan safety aja. Dan kalau teman-teman bertanya untuk bagian visornya, kalau kalian bingung nyari visor apa, ini bisa banget pakai visornya kayak TNFR. Karena secara visor dan bagian ratchet juga pakai part yang sama, saling substitusi. Ada TOP-nya juga, jadi bisa dipasangin anti fog ataupun pin lock ataupun tear off buat teman-teman yang pengen ala-ala pembalap ceritanya. Terus helm ini juga sudah pastinya support untuk pengguna kacamata, ditegasin di bagian tag warna merahnya ini yang gambar kacamata, alias ini sudah glasses fit. Terus oh ya, hampir kelupaan, untuk ukuran si KT Striker ini sebenarnya ada sampai double XL untuk size yang paling gedenya, dan yang kecilnya itu biasanya yang gue temuin di pasar itu atau yang ada di market, pokoknya dijual di mana-mana itu paling kecilnya S, cuman S-nya pun agak susah nyarinya. Yang paling umum sih biasanya ML XL. Dan buat teman-teman yang mau beli ini juga, untuk saran gue, kalau gue kemarin sih nyobain ya versi awal-awal itu gue ngerasa harus downsize untuk si KT Striker ini. Yang biasanya gue di helm-helm lain gue pakai size M, di Striker gue cenderung harus pakai S karena helmnya agak sedikit besar dan kerasa bagian pipinya itu sedikit longgar. Jadi gue lebih rekomend untuk downsize si KT Striker ini. Kalau yang lagi gue unboxing sekarang sih lagi adanya yang L, tapi it's okay. Gue cuma ngasih penampakannya aja, nanti gimana waktu dipakai. Kurang lebih itu sih untuk si KT Striker ya. Saran buat teman-teman yang mau ngambil size-nya biar nggak salah. Tali pengunci dikasih double D-ring. Jadi ini bisa ala-ala racing. Sebenarnya untuk kebutuhan daily aja sih. Buat yang pengen nyoba pakai track day ya silahkan. Karena secara spesifikasi udah bisa sih. Karena dia juga udah DOT, SNI juga, double D-ring juga, dan single visor juga. Artinya bisa sih dipakai track day. Tapi bukan untuk yang kecepatan tinggi banget ya. Buat teman-teman yang pengen untuk kebutuhan balap yang lebih serius atau untuk motor-motor cc gede, ambilnya yang di atasnya lagi kayak R1R atau R1R. Terus bisa juga yang langsung si KX1-nya, mungkin bisa langsung di situ. Kalau ini untuk kebutuhan track day santai aja lah, buat yang 2,5 cc atau 150 cc gitu, atau mungkin untuk yang matic atau mungkin bebek tuh bisa juga pakai si Striker ini untuk track day santai lah ibaratnya. Helm ini juga bagian busanya all bisa copot pasang buat dicuci, sama udah ada slot intercomnya juga. Jadi buat teman-teman pengen pasang intercom bisa banget. Dan udah ada emergency quick release-nya juga buat tambahan biar makin safety nih. Makanya tadi gue bilang ini helm bisa banget untuk dipakai track day karena spesifikasi dia sudah sangat mendukung. Tapi tetap balik lagi, ada kapasitasnya ya. Kalau pengen yang lebih ngebut lagi dengan motor-motor moge cc gede, belinya jangan yang ini. Yang di atasnya lagi. Kalau ini untuk yang lebih ke track day, motor-motor cc kecil aja lah. Gitu kalau saran dari gue. Terus untuk masalah bracket intercom, bisa banget pakai yang jepit. Karena bagian list sampingnya dia tipis dan terbuat dari karet. Kalau pengen tempel juga bisa banget, space-nya masih banyak di bagian samping. Oke, kurang lebih itu sih buat si KT Striker. Sekarang gue mau pakai helmnya buat kasih penampakan gimana waktu dilihat pas dipakai. Oke, untuk size-nya sebenarnya kegedean. Jadi gue ngasih penampakan aja waktu dipakai ya. Huh. Kurang lebih kayak gini. Oh, hampir kelewatan. Si Striker ini juga ada chin guard-nya atau chin curtain ya. Jadi biar minimalisir debu sama
kotoran-kotoran jalanan, menyaring udara kotor gitu biar nggak masuk ke hidung. Ini penampakannya. Ini untuk dari depan, samping, belakang, samping. Itu dia penampakannya waktu dipakai si motif leopard panda ini. Gimana? Kasih nilai berapa nih buat motif ini? Hehe. Karena ini motif spesial juga, jadi helm ini juga nggak banyak nih masuk di jagoan helm. Biar nggak ketinggalan, langsung aja buru-buru bungkus si KYT Striker leopard panda ini yang dibanderol di harga 1,1 jutaan. Tapi tenang aja, lagi ada diskon yang gede banget. Penasaran diskonnya berapa? Langsung aja mampir ke toko kita di Generasi Bekasi Selatan. Dan buat yang jauh dari Bekasi, bisa bungkus pakai marketplace. Kayak biasa, linknya udah ada di deskripsi, tinggal diklik aja. Gue Raditya Tari, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.